Hai, minasan konnichiwa. Watashi wa Wildan to moshimasu. リポノゴロ大学で日本語日本文化を勉強しています。このビデオでは源頼朝の幕府樹立の取り組みについて発表しています。Ya, hajimemashou. Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Sergi Afda. Saya merupakan mahasiswa bahasa dan kebudayaan Jepang dengan dosen pembimbing Ibu Dewi Saraswati Sakarya, SSMSI. Video ini merupakan tugas akhir non-skripsi berupa prototipe video reportase dengan judul Upaya Minamoto Yoritomo dalam membentuk legitimasi untuk pemerintahan militernya. Tugas hari ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya Minamoto Yoritomo dalam mendirikan pemerintahan militernya dan untuk menganalisis bagaimana upaya Minamoto Yoritomo dalam membentuk sistem untuk mempertahankan pemerintahan militernya. Sekian perkenalan dari saya, mari kita mulai videonya. Ini adalah tahun 1150 dan Jepang terlihat seperti ini. Pada masa ini, Kaisaran Jepang telah membangun kembali kekuasaannya setelah melawan dominasi klan Fujiwara selama kurang lebih 200 tahun. Namun 30 tahun kemudian, Jepang terlihat seperti ini, sangat kacau dan tidak stabil. Bahkan kekuasaan politik kaisar yang tunggal kini harus dibagi dengan seorang samurai dari klan Taira, seolah sejarah Fujiwara terulang kembali. Di situasi seperti ini, ada seorang pemuda di timur, seorang pemuda yang diasingkan akibat pemberontakan yang dilakukan ayahnya. Pemuda inilah yang akan mengubah tatanan politik Jepang untuk kedepannya. Ia bernama Minamoto Yoritomo. Di wilayah pengasingannya itu, Yoritomo mendirikan pemerintahannya sendiri dengan sistem yang baru, sistem pemerintahan yang sangat berbeda dengan kekaisaran di barat. Dengan sistem baru ini, Yoritomo bisa mendapat dukungan dari para samurai, memperkuat kerajaannya itu sampai menjadi lebih kuat dari kekaisaran yang sedang kacau itu. Penelitian yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang bagaimana upaya Minamoto Yoritomo dalam mendirikan pemerintahan militernya dan bagaimana sistem pemerintahannya yang baru itu dapat mengubah tatanan politik Jepang untuk kedepannya. Jepang merupakan negara dengan monarki tertua di dunia. Selama kurang lebih 1300 tahun, Jepang merupakan kerajaan feodal dengan banyak klan bangsawan pemilik tanah. Namun di tahun 646, reformasi Taika diterapkan, mengubah Jepang menjadi negara terpusat di bawah keluarga kekaisaran. Fujiwara no Kamatari merupakan salah satu orang di balik keberhasilan ini. Kamatari adalah orang yang sangat loyal dengan kekaisaran. Ia sangat mendukung penuh pemerintahan sentral yang kuat di bawah keluarga kekaisaran. Ketakutannya akan invasi dinasti Tanglah yang membuatnya berpikir bahwa Jepang butuh negara terpusat yang kuat. Namun pemikiran Kamatari tidak berlanjut ke keturunannya. Keturunan Kamatari lebih haus akan kekuasaan. Mereka ingin kekuasaan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari kekuasaan yang dimiliki oleh kaisar. Jadi untuk beberapa puluh tahun setelahnya, klan Fujiwara melakukan berbagai hal untuk mengontrol kaisar. Salah satunya dengan membuat jabatan wali untuk kaisar. Dengan kekuasaan yang besar itu, mereka akhirnya banyak mengambil tanah untuk dijadikan shoen. Shoen sendiri merupakan tanah reklamasi milik pribadi yang bebas dari pajak. Pada akhir periode Heian, 40-60% wilayah agrikultur di Jepang merupakan shoen. Dan dari semua shoen yang ada, Fujiwara menguasai 30% di antaranya, menjadikannya sangat-sangat kaya. Keluarga kekaisaran tentu tidak diam saja melihat dominasi klan Fujiwara di istana. Salah satu upaya yang dilakukan kaisar adalah dengan membuat sistem Insei. Insei merupakan institusi untuk mantan kaisar yang memiliki struktur kekuasaannya sendiri layaknya sebuah klan. Banyak kaisar yang akhirnya turun tahta lebih awal untuk menjadi Insei agar terhindar dari pengaruh Fujiwara. Dengan Insei, keluarga kaisaran juga akhirnya memiliki shoen mereka sendiri. Kaisar juga mulai menunjuk pejabat-pejabat tinggi baru dengan mengabaikan pendapat klan Fujiwara. Dan untuk mendukung kekuatan politiknya, Kaisar juga merekrut prajurit dari klan Taira dan klan Minamoto untuk melayaninya secara pribadi. Dengan semua senjata ini, Kaisar akhirnya dapat melemahkan kekuasaan Fujiwara. Di bawah Insei mantan Kaisar Toba, keluarga kaisaran akhirnya mendapatkan kembali hegemoninya. Sistem jabatan wali Fujiwara masih tetap ada, namun kekuasaannya hanya tinggal nama.
Penurunan kekuatan klan Fujiwara berakibat pada kenaikan kekuatan para samurai. Mereka yang awalnya hanya sebuah prajurit pribadi yang direkrut untuk mendukung kekuatan politik dan militer keluarga kekaisaran, sekarang mulai ikut bermain dalam Game of Thrones di istana. Pada puncaknya, pemberontakan Hogen pun terjadi akibat dari perselisihan Kaisar baru Go Shirakawa dengan mantan Kaisar Sutoku. Dalam perselisihan ini, para samurai di kedua klan terpecah dengan mendukung sisi yang menguntungkan mereka pribadi. Sisi Kaisar yang dibantu Kiyomori dan Yoshitomo memenangkan perselisihan ini dengan pertempuran besar di Kyoto. Setelah peristiwa tersebut, persaingan dominasi terjadi antara klan Taira dan klan Minamoto. Salah satu penasehat utama Kaisar, Shinzei, mengajak Kiyomori untuk masuk ke faksinya untuk mendapatkan dukungan militer. Nobuyori yang merupakan rival politik Shinzei akhirnya mengajak Yoshitomo untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini dikenal dengan pemberontakan Heiji, di mana klan Minamoto mengalami kekalahan. Yoshitomo dan para pengikutnya akhirnya dipenggal, menyisakan Yoritomo yang akhirnya hanya diasingkan ke provinsi Izu. Kiyomori yang berjasa menertibkan pemberontakan dipromosikan menjadi bangsawan tinggi, dan pada 1167 Kiyomori mendapatkan jabatan kanselir, memberikannya pengaruh politik yang sangat kuat. Ia juga memainkan apa yang Fujiwara dulu mainkan, yaitu pernikahan politik dengan sang kaisar. Semua hal ini seakan mengulang sejarah Fujiwara. Yoritomo yang melihat keluarganya dipenggal memendam dendam yang amat besar kepada Kiyomori. Meski begitu, dirinya saat ini tidak memiliki apa-apa untuk membalaskan dendamnya. Selama 2 dekade, Yoritomo hanya berdiam diri, menghabiskan waktunya untuk memahami karakter masyarakat prajurit di timur. Namun semuanya berubah di tahun 1180 ketika Pangeran Mochibito menyuruhkan kepada semua samurai untuk melawan Kiyomori. Seruan ini terjadi dikarenakan langkah Kiyomori yang memaksa Kaisar Takakura untuk turun tahta dan mengangkat cucunya Pangeran Ontoku sebagai seorang kaisar. Langkah ini meningkatkan kekuasaannya hingga mencapai kediktatoran pribadi. Namun meski begitu, para samurai tidak menanggapi seruan itu. Hal ini terjadi berkat apa yang dilakukan Kiyomori sebelumnya dalam menguatkan pengaruhnya pada para samurai. Meski begitu, para samurai di timur seperti Yoritomo berbeda dengan para samurai di barat. Yoritomo mendengarkan seruan tersebut dan menyatakan perlawanan terhadap Taira. Seruan perlawanan itu dianggap sebagai kesempatan Yoritomo untuk melawan Taira dan memberi dia bahan untuk mendapatkan dukungan, terutama dari mereka yang tidak suka dengan klan Taira. Dalam melakukan perlawanan, Yoritomo juga tidak semerta-merta langsung ikut perang membantu Pangeran Mochibito. Ia harus mengukuhkan kekuasaannya terlebih dahulu dan mengkonsolidasi kekuatan militer di sekitarnya. Untuk melakukan ini, hal pertama yang Yoritomo lakukan adalah dengan mendirikan basis kekuasaannya sendiri di wilayah Kanto, dengan menegaskan kepemimpinannya berdasarkan dirinya sendiri yang merupakan kepala klan Minamoto dan seruan mandat dari Pangeran Mochibito. Kemudian yang kedua, ia mengumumkan bahwa terlepas dari hubungan sebelumnya, semua orang yang berjanji mendukung Yoritomo akan diterima. Dan yang ketiga, di bawah namanya, ia berjanji akan menjamin tanah dan status mereka yang bergabung dengannya. Poin ketiga ini sangat penting karena selama ini para samurai hanya bekerja untuk para bangsawan atau para pemilik showen. Kecuali mereka punya koneksi dengan bangsawan pusat, tidak ada yang bisa menjamin kepastian posisi dan status mereka. Ini adalah apa yang Burns jelaskan sebagai teori kepemimpinan transaksional, di mana hubungan pemimpin pengikut didasarkan pada pertukaran kepentingan. Ada 3 konsep utama dalam teori kepemimpinan transaksional ini. Yang pertama yaitu konsep pertukaran nilai, di mana hubungan pemimpin pengikut didasarkan pada pertukaran kepentingan. Konsep yang kedua yaitu konsep sistem penghargaan dan hukuman, di mana pemimpin menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk mempertahankan kepatuhan. Dan konsep yang ketiga yaitu manajemen dengan pengecualian, di mana pemimpin hanya secara aktif akan memonitor dan mengoreksi kesalahan dan hanya akan terlibat langsung jika ada masalah besar muncul. Dalam konsep pertama yaitu pertukaran nilai, yang Yoritomo lakukan di sini adalah Yoritomo akan menjamin tanah dan status mereka yang memberikan dukungan dan kepatuhan kepada Yoritomo. Dalam konsep kedua yaitu sistem penghargaan dan hukuman, yang Yoritomo lakukan di sini adalah Yoritomo memberikan penghargaan seperti tanah dan status sesuai pencapaian para bawahannya, dan Yoritomo juga akan memberikan hukuman untuk menegaskan otoritasnya. Hukuman yang ia berikan adalah ia akan mengeksekusi para bawahannya yang berkomplot melawannya atau yang secara terang-terangan melawannya.
Dan dalam konsep ketiga yaitu manajemen dengan pengecualian, selama perang sipil ini yang disebut perang Genpei, Yoritomo tidak pernah secara langsung ikut bertempur di garis depan. Ia hanya menyuruh para pasukannya untuk bertempur di garis depan, sementara dirinya hanya memonitor dan menjadi otak politik dan pemimpin strategis dari Kamakura. Jenis kepemimpinan ini tentu bukan jenis kepemimpinan yang ideal menurut Burns, namun kepemimpinan transaksional itu menjawab keinginan para samurai akan jaminan kesejahteraan mereka. Hal ini menciptakan hubungan vasal yang kuat dan menjaga stabilitas kekuasaan Yoritomo. Di akhir 1180, Yoritomo menyerang kantor pemerintahan daerah di Kanto, mengalahkan pasukan yang dikirim Taira ke timur, sampai akhirnya mendirikan markas pusatnya di Kamakura. Di sini, Yoritomo juga membangun perangkat administratifnya sendiri dengan merekrut pejabat sipil untuk menjalankannya. Ia membuat dokumen yang melegitimasi kekuasaannya dan mengembangkan Kamakura menjadi kota baru di Jepang. Dan di akhir 1183, Yoritomo telah mengkonsolidasi kekuasaannya di Kanto, memulai pemerintahan independen baru di timur Jepang yang disebut Bakufu. Di barat, perselisihan Pangeran Mochibito dan Kiyomori membuat Pangeran Mochibito akhirnya terbunuh. Mulai dari sini, Kiyomori melakukan gerakan di barat untuk menertibkan pemberontakan di sana. Namun di tahun 1181, Kiyomori meninggal karena sakit, melanjutkan kepemimpinan di tangan anaknya, Munemori. Di waktu yang sama, kelaparan terjadi di Jepang, menghentikan perang yang sedang berlangsung. 2 tahun kemudian, perang berlanjut antara Taira dengan sepupu Yoritomo, Yoshinaka. Kekalahan Taira di pertempuran Kurikara memaksa Taira untuk meninggalkan Kyoto, membangun pemerintahan sementara di barat. Dan di Kyoto, Yoshinaka diangkat sebagai shogun oleh mantan kaisar Go Shirakawa. Dirinya juga melakukan perlawanan dengan Yoritomo untuk mengambil kepemimpinan Minamoto. Perselisihannya dengan mantan kaisar membuatnya menahan mantan kaisar dan mengambil kontrol penuh akan istana. Go Shirakawa yang awalnya mendukung Yoshinaka beralih menjadi memberikan dukungan terhadap Yoritomo dengan mengirimkan pesan bahwa jika Yoritomo membantunya untuk mengalahkan Yoshinaka dan Taira, ia akan memastikan kekuasaannya di timur. Nah, pesan ini memberi Yoritomo harapan karena selama ini Yoritomo selalu khawatir akan legitimasi kekuasaannya. Meski ia sudah membangun hubungan vasal yang kuat dengan para bawahannya, hal ini tidak mengubah fakta bahwa dirinya tetaplah seorang samurai rendahan. Jadi janji Go Shirakawa ini memberinya legitimasi yang kuat untuk kekuasaannya di timur, bahkan mungkin di Jepang. Dengan perintah ini, pasukan Yoritomo datang ke Kyoto untuk menghadapi Yoshinoka. Pasukan Yoritomo yang masih bugar dapat mengalahkan Yoshinoka dengan mudah, membunuhnya di pertempuran Awazu. Setelah menertibkan wilayah Kyoto, pasukan Yoritomo datang ke barat untuk berhadapan dengan Taira. Dan di tahun 1185, pasukan Yoritomo akhirnya menghancurkan sisa-sisa pasukan Taira, membunuh Munemori dan Kaisar Ontoku yang masih kecil. Pertempuran ini menandai berakhirnya Perang Genpei, menjadikan Yoritomo sebagai pemain baru di politik nasional Jepang. Setelah perang sipil itu berakhir, Yoritomo sadar meski Go Shirakawa akan memastikan kekuasaannya di timur, keluarga kekaisaran dan para bangsawan di Kyoto tentu tidak akan membiarkan kekuasaannya langgeng. Teori Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan memang bisa didapat melalui kekuatan koersi, namun untuk mempertahankannya butuh yang namanya soft power atau kekuatan konsensus, seperti yang Yoritomo lakukan dengan menggunakan hukum dan lembaga pemerintahan. Hukum tentu saja merupakan kekuatan koersi, namun dengan adanya suatu hukum tertentu dapat membuat sebuah konsensus di masyarakat. Masyarakat akan menganggap bahwa hal itu wajar karena hukumnya bilang demikian. Dalam hal ini, untuk menyaingi kekuasaan istana kekaisaran, Yoritomo mendirikan 3 badan administrasi utamanya, yaitu Samurai Dokoro yang merupakan lembaga untuk para samurai, Mandokoro yang bertugas untuk menerbitkan dokumen publik Bakufu, dan Monchujo yang bertugas untuk membuat undang-undang dan sebagai lembaga perselisihan sipil. Selain 3 badan administrasi utamanya tadi, Yoritomo juga membentuk 2 jabatan lain, yaitu Shugo atau gubernur militer dan Jito yang tugasnya untuk menarik pajak dan mengurus tanah-tanah Shoen. Nah, dalam teori hegemoni Antonio Gramsci terdapat 2 konsep, yaitu konsep dualitas koersi dan konsensus dan konsep hegemoni dalam masyarakat sipil. Konsep dualitas koersi dan konsensus menjelaskan bahwa kekuasaan selalu dibangun dari kombinasi koersi dan konsensus.
Dan yang kedua, konsep hegemoni dalam masyarakat sipil menjelaskan bahwa terdapat dua ruang kekuasaan, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik. Nah, lembaga-lembaga yang dibentuk Yoritomo itu memberikan koersi kepada masyarakat, di mana masyarakat dipaksa untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Bakufu, seperti yang Yoritomo lakukan dengan menggunakan Jito. Jadi, tanah Soen biasanya memiliki pengurusnya sendiri yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak di sana. Namun dengan adanya Jito, membuat perselisihan selalu terjadi antara Jito dengan pengurus dan pemilik Soen. Para pemilik Soen yang meski ia bangsawan pusat tidak bisa semerta-merta mengusir para Jito ini karena para Jito dikirim dan diangkat oleh Bakufu, bukan oleh istana kekaisaran. Jadi jika pemilik Soen ingin menyelesaikan masalah dengan Jito atau ingin memberhentikan Jito, mereka harus datang dan lapor ke Bakufu dan menyelesaikan masalah tersebut di Monchujo. Inilah di mana koersi atau paksaan itu terjadi pada pemilik Soen yang di sini sebagai masyarakat sipil. Pemilik Soen dengan terpaksa harus menerima adanya Jito dan harus menggunakan lembaga Bakufu jika ingin menyelesaikannya. Namun mengurus masalah ini itu merepotkan dan menghabiskan banyak waktu. Karena itulah para pemilik Soen akhirnya menerima keberadaan Jito dengan berkompromi dengan mereka mengenai wilayah kepengurusan dan penarikan pajak. Inilah di mana konsensus itu pun terjadi, membuat Yoritomo berkuasa atas masyarakat sipil. Selanjutnya keberadaan Shugo atau gubernur militer. Perlu diketahui bahwa tiap provinsi di Jepang itu memiliki gubernur sipilnya sendiri yang dikirim oleh istana kekaisaran. Nah, dengan adanya Shugo membuat adanya tumpang tindih kewenangan dan membuat pengawasan terjadi terhadap para gubernur sipil itu. Dan yang jadi poin utamanya adalah Shugo juga bertugas untuk menjaga keamanan wilayah, membuat mereka memiliki pasukan militernya sendiri. Dan hal inilah yang membuat Shugo memiliki kekuatan koersi yang lebih kuat dibandingkan para gubernur sipil itu, karena Shugo ini memiliki senjata. Hal inilah yang akhirnya melemahkan kekuatan para gubernur sipil itu, membuat Yoritomo yang menjadi aktor intelektual organik di sini berkuasa atas masyarakat politik. Dengan semua upaya ini, Yoritomo berhasil menancapkan akar kekuasaannya yang kuat di Kekaisaran Jepang dan berhasil membuat Bakufu bertahan sampai 100 tahun ke depan. Meski Yoritomo telah meninggal lebih awal dan Keshogunan Kamakura telah runtuh, struktur politik tersebut tetap bertahan, bahkan menjadi model untuk keshogunan lain setelahnya. Namun meski begitu, kepemimpinan Yoritomo yang transaksional membuat kekuasaan dinastinya tidak mulus. Dirinya memang memiliki legitimasi untuk berkuasa, namun tidak untuk wangsanya.